Halo teman-teman, ready lagi Vivo V40 LED untuk variannya sama dengan varian yang kemarin. Ini yang varian RAM 8 dengan storage-nya di 256 GB. Saya juga ready untuk HP barunya untuk tipe ini ya di counter saya, dan tentunya harganya lebih murah dari toko-toko manapun intinya gitu ya teman-teman. Untuk HP ini dia kondisi yang second, Vivo V40 LED. HP ini udah turun harga lagi untuk harga bekasnya ya teman-teman. Untuk yang saya pegang di sini saya jual dengan harga Rp2.750.000 saja. Untuk varian yang RAM 8 dengan storage-nya di 256 GB warna silver gitu ya. Untuk harga barunya ya kurang lebih 3 jutaan berapa gitu lah intinya ya teman-teman. Lumayan selisih cukup banyak ya untuk saat ini. HP ini sebenarnya cakep tapi gampang turun harga, bukan karena apa ya, karena beberapa fitur yang hitungannya mungkin diinginkan oleh user tapi nggak didapetin dari HP Vivo V40 LED di sini. Secara desain series V menurut saya ini udah yang paling cakep menurut saya pribadi. Saya lebih suka desain Vivo V40 LED dari yang lain, tapi ya kekurangan fitur aja gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Harga 2.750.000, kira-kira kondisinya yang seperti apa? Langsung aja kita buka, kita unboxing ya teman-teman. Ini dia untuk unit HP-nya. Awas. Ini untuk unit HP-nya yang warna silver. Saya sering dapat yang warna silver. Untuk yang harga baru di counter itu ada. Untuk series barunya itu yang warna hitam ya teman-teman. Ini untuk kelengkapannya dan notanya. Ini dia untuk notanya teman-teman. 3.600.000 kurang Rp1.000, beli di Efrata Bondowoso ya. Jadi dia belinya di bulan 10. Jadi garansinya masih sampai bulan 10 di tahun 2025. Masih panjang banget ini ya, ada kartu garansi ataupun semacamnya. Ini untuk charger. Chargernya udah di 80 watt, udah cakep dan mantap banget. Ini salah satu kelebihan dari HP-nya di sini. Dan untuk USB-nya dia USB tipe C dan tentunya udah original. Jadi untuk kelengkapan di HP Vivo V40 LED yang saya pegang di sini dia full original ya teman-teman. Untuk hal-hal lainnya kita langsung aja cek. Pertama-tama kita mulai dari kemulusan terlebih dahulu. Untuk harga 2.750.000 untuk kemulusan seperti yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Ini dia untuk kemulusannya, dia mulus super. Untuk bagian samping pun di sini dia masih mulus banget. Ini cuman bekas sidik jari aja, super mulus. Untuk kondisinya dia like new ya, gridnya grid S teman-teman. Untuk HP-nya di sini masih ada TG bawaan, sekalipun terlihat ada baret-baret, ini cuman TG bawaannya ya teman-teman yang baret-baret seperti ini. Ini dia untuk HP-nya ya gitu, udah dihidupin kayak gini. Secara desain memang HP ini cakep banget, kameranya pun didesain dengan desain yang menurut saya udah oke dan mantap banget. Apalagi untuk warna dan semacamnya, ini dia mau dibilang glossy nggak glossy, dia ngedoff dan kelihatannya itu yang nyaman banget gitu ya teman-teman. Cuman kekurangannya adalah pada bagian kamera, dia nggak diberikan ultra wide teman-teman. Semisal ini ada ultra wide, udah jelas ini fix no debat, cakep banget untuk HP harga 3 jutaan di tahun 2024, di tahun 2025 ya. Sayang banget HP Vivo V40 yang ada LED-nya ini dia nggak dapat ultra wide, jadi bikin gimana gitu ya. Bahkan untuk kualitas kamera dan semacamnya bukan yang pas bagus banget untuk HP harga 3 jutaan. Masih banyak banget pesaing di tipe-tipe yang lain gitu ya untuk harga 3 jutaan dengan HP Vivo V40 ya. Tapi kalau kalian yang memang dari awal udah fanatik Vivo ataupun yang memang sukanya dengan brand Vivo ya, ini udah jadi solusi ke kalian di HP harga 3 jutaan yang menurut saya ya secara desain cakep dan mantap banget. Apalagi dia udah
fiturnya cukup bisa dibilang ya lumayan gitu ya, bukan yang lengkap tapi lumayan gitu. HP-nya udah dilengkapi dengan IP rating ya teman-teman. IP ratingnya di sini dia IP64 yang tentunya udah tahan cipratan air dan juga debu, udah mantap dan oke banget untuk HP-nya di sini ya teman-teman. Oke, untuk peletakan seperti biasa di bawah di sini ada speaker, ada colokan charger, ada mic. Ini tempat SIM maksud saya ya teman-teman, maaf salah. Ini tombol power, tombol volume. Bagian atas ada mic lagi, bagian kiri kosong ya teman-teman. Dia minusnya untuk bagian kelengkapan kayak gininya, dia nggak ada jack audio ya teman-teman. Dia nggak ada jack audio, jadi kurang oke menurut saya. Harga 3 jutaan udah nggak ada jack audio, padahal di tipe-tipe lain kayak Xiaomi, kemudian Infinix semacamnya itu banyak yang ada jack audionya. Itu yang bikin HP ini ada kekurangan. Untuk USB-nya seperti yang bisa kalian lihat, dia pakai dual kartu, bisa pakai satu kartu dengan satu SD card itu juga bisa ya, tipenya hybrid yang begini ya teman-teman. Oke, kita lanjut pada bagian layarnya. Untuk bagian layar yang seperti ini ya teman-teman, untuk layarnya kita cek kemulusan seperti yang bisa kalian lihat. Layarnya di sini dia mulus, putih, bersih, nggak ada shadow ataupun flek menguning dan flek putih, aman banget. Untuk sentuh-sentuh seperti yang bisa teman-teman lihat sendiri, udah oke kan, dan mantap banget ya untuk HP-nya di sini. Kemudian untuk desain layar ya teman-teman, untuk desain layarnya di sini dia udah didesain touchhole. Untuk bezel-bezelnya menurut saya ini mah udah masuk kategori yang cukup tipis untuk HP harga 3 jutaan. Bintiknya pun juga kecil di sini, kerasanya ajib dan kelihatan oke banget ya. Untuk layarnya di sini dia udah AMOLED ya teman-teman. Untuk layarnya berukuran di 6,67 inch, udah gede banget ya. Kemudian dengan resolusinya yang udah Full HD plus, refresh rate-nya di 120 Hz yang memang smoothnya kerasa banget untuk scrolling dan semacamnya. Di sini udah mantap banget ya. Untuk ukuran layar menurut saya baik spesifikasi dan semacamnya di sini dia nggak ada kekurangan, udah AMOLED. Pokoknya ini untuk layarnya udah yang perfect menurut saya untuk HP harga 3 jutaan ya. Udah mantap banget untuk bagian sini. Jadi secara desain Vivo V40 LED di sini, baik desain belakang ataupun desain bagian layarnya, dia udah cakep dan mantap. Dan tentu HP ini udah pakai finger in display ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di sini nggak ada fingerprint, jadi udah fingerprint in display, udah mantap dan cakep banget. Kemudian kita coba cek tentang ponselnya. Untuk Phantos OS di HP ini dia pakai Phantos OS 14 teman-teman, RAM 8, extended RAM-nya 8 GB. Untuk prosesornya dia pakai octa-core 2,8 GHz dengan chipsetnya Snapdragon 685. Ya banyak yang bilang ini kok pakai ya chipset yang udah usang gitu ya, tapi secara performa untuk kayak multitasking semacamnya ini udah cukup mumpuni ya teman-teman. Main game standar aja ya udah kerasa nyaman, apalagi disupport dengan layar yang udah AMOLED, jadi bikin betah untuk di depan layar HP ini, apalagi kalau cuma buat nonton semacamnya gitu ya. Storage-nya di 256 GB, versi Android di 14. Untuk yang tanya mungkin baterainya berapa bang? Untuk baterainya tentu dia berbaterai di 5000 mAh, udah support fast charge yang menurut saya udah cakep banget di 80 watt ya, 40 menit buat ngecas di HP ini udah full banget ya teman-teman. Untuk resolusi kamera di sini dia, untuk kameranya di sini dia beresolusi di 50 megapiksel dengan 2 megapiksel kamera ya, pelengkap lah intinya. Untuk kamera selfie-nya di 32 megapiksel. Kalau untuk tingkat kejernihan foto semacamnya sebenarnya HP ini udah lumayan dan kerasanya udah oke ya teman-teman. Dan untuk HP harga 3 jutaan memang udah spek kayak gini udah lumayan gitu ya.
Cuman dia minim fitur teman-teman. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, dia cuman ada malam, potret, foto, video ya, dan lain-lainnya yang seperti ini. Yang hitungannya HP-HP biasa itu juga udah ada di series di angka 2 jutaan ataupun 1 jutaan, itu juga ada yang seperti ini. Dan ya seperti yang bisa teman-teman lihat, dia nggak ada ultrawide ini yang bikin wah gimana gitu kerasanya ya. Jadi kerasa ngelihat HP Infinix ya. Seperti yang kita ketahui bersama, Infinix mau di series harga berapapun, saya belum pernah nemuin Infinix pakai ultrawide ya. Jadi Vivo V40 LED series LED-nya malah nggak ada juga. Bikin gimana gitu ya teman-teman. Dengan dibandingin dengan seri-seri sebelumnya, Vivo series V yang lain, baik yang series E pun itu kayaknya udah ada ultrawide. Ini nggak ada. Bikin gimana gitu ya. Dan untuk perekamannya di sini dia mentok di 1080 di 30 fps. Kalau mau 60 fps kalian cuman mentok di 720 aja. Untuk 1080 di sini untungnya udah ada stabilizer ya teman-teman. Tapi ya sekalipun udah stabilizer yang nggak yang pas stabil itu, yang hitungannya standar aja, nggak yang pas oke banget sih kalau menurut saya gitu ya teman-teman. Ya, untuk hasil foto kamera, untuk kamera selfie di sini dia udah yang cakep sebenarnya, udah oke, apalagi udah di 32 megapiksel tuh ya teman-teman. Jadi kalau untuk foto-foto menurut saya ini udah oke, tapi kalau kebutuhan kalian mungkin di bagian videografi ini kurang ya. Jadi masih banyak pilihan lain di HP harga 3 jutaan ketimbang HP Vivo V40 LED, semisal kebutuhan kalian adalah videografi dan semacamnya ya teman-teman. Ya, jadi untuk kekurangan di HP ini yang menurut saya sangat kerasa itu adalah minim fitur kayak ultrawide di bagian kamera yang nggak ada, kemudian nggak ada jack audionya di HP ini. Ya mungkin yang bisa jadi kekurangan juga, tapi nggak signifikan adalah bagian SIM-nya yang belum triple slot ya teman-teman. Dah, yang gitu-gitu aja lah intinya ya teman-teman. Tapi kalau untuk hal-hal lain di HP ini secara desain udah cakep, chipsetnya kalau untuk multitasking udah nyaman gitu ya, untuk foto-foto udah cakep, baterainya udah awet, layar AMOLED, desain pokoknya intinya cakep. Dia dengan charger yang udah super flash charge, jadi udah nyaman. Ya yang jadi kekurangan ataupun perhitungan saya pribadi itu cuman pada bagian kamera yang nggak ada ultrawide, perekaman yang nggak bisa 4K, HP harga 3 jutaan nggak bisa 1080 60 fps, itu jadi kekurangan banget ya teman-teman untuk di bagian kamera ya. Karena apa ya, banyak banget di HP di harga 3 jutaan yang memiliki spesifikasi yang lebih dari ini, begitu ya teman-teman. Gak tahu sih kalau kalian. Ya mungkin itu aja sih untuk review saya. HP-nya super mulus, harganya Rp2.750.000 aja, kondisi bekas ya teman-teman. Untuk kalian yang mungkin berminat, cek aja di deskripsi. Semisal kalian nemuin postingan saya nggak sesuai harganya, WA aja, nomor saya udah ada di deskripsi ya teman-teman. Mungkin sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.